Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam kuliah Alkitab Malam. Dan pada malam hari ini bersama dengan saya kita akan merenungkan sebuah tema yaitu kalahkan pencobaan. Dan mari kita pada saat ini persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan juga kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Bersama kami akan merefleksikan kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami agar kami boleh terus disapa oleh firman Tuhan, dikuatkan bahkan dipulihkan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, Roh Kudus mula Tuhan yang mengurapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita mengalami sebuah pencobaan? Baik itu ketika kita ada dalam lingkup pekerjaan atau bahkan mungkin pelayanan atau di tempat-tempat lainnya. Semisal ketika kita mungkin dinas keluar kota, lalu ada pencobaan yang datang. Ketika dalam dinas atau pekerjaan di luar kota tersebut, kita ditawarkan hal-hal yang memang kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, terkait juga dengan perselingkuhan, atau memakai jasa penghibur. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu pencobaan? Pencobaan ini datangnya memang tidak terduga. Ini bukan sesuatu yang pasif. Ini bisa saja secara aktif mendatangi kita. Ada banyak cobaan, ya, tidak hanya terkait dengan hiburan malam, ya. Ada juga cobaan ketika mungkin kita sebagai seorang manusia kesulitan dengan nilai kejujuran, ya. Tapi ternyata kita bertemu dengan suatu keadaan di mana kita memegang atau dipercayakan uang di sebuah kelompok sebagai bendahara. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam momen-momen tersebut sebagai orang yang bertanggung jawab bisa saja kita melihat celah-celah yang ada. Celah-celah yang akhirnya mendorong kita untuk melakukan hal yang curang. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bukankah itu pencobaan? Pencobaan untuk tidak setia, pencobaan untuk tidak jujur, pencobaan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Hal-hal yang mungkin bahkan seharusnya memang tidak kita lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada begitu banyak pencobaan dalam kehidupan kita. Yang kita tahu salah satunya juga godaan itu datangnya dari iblis. Ya. Kita tahu godaan itu ada datang dari mana saja, dalam bentuk apapun. Sehingga kita perlu waspada. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak hanya waspada, sebagai orang-orang yang percaya, kita selayaknya tahu bahwa setiap kita adalah sosok yang juga diperlengkapi. Kita harusnya tahu bahwa kita punya cara untuk melawan setiap godaan tersebut. Caranya seperti apa? Dan saya akan mengajak kita merenungkan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ibu bapak saudara, ini adalah pesan Paulus tentang bagaimana cara melawan godaan atau melawan iblis itu sendiri. Kalau kita mungkin biasanya sebagai orang-orang percaya diajak untuk
kita tidak boleh melawan ya. Kita tidak boleh membalas. Tapi Bapak Ibu, untuk kuasa-kuasa yang sungguh penuh dengan godaan, yang sungguh menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik atau bahkan jahat, selayaknya lah kita melawan dan mengalahkannya. Selayaknya lah kita menghancurkan hal tersebut. Nah Bapak Ibu, bagian ini sangat menarik ketika dikatakan di ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah ini adalah baju untuk perang. Ya. Seperti ada contoh gambar. Ketika dikatakan berdirilah tegap, artinya kita ada dalam keadaan yang siap. Berikat pinggangkan kebenaran, artinya kita mengikat diri kita dengan kebenaran. Kebenaran siapa? Yaitu kebenaran Tuhan. Artinya tubuh kita ini, diri kita, seluruh hidup kita diikat oleh kebenaran Tuhan. Dan kita siap berbaju zirahkan ya, keadilan Tuhan. Lalu di ayat yang selanjutnya adalah dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kaki kita berkasut ya. Kasut ini adalah alas kaki. Arti alas kaki kita yaitu adalah kerelaan memberitakan Injil. Artinya ketika kemanapun kita melangkah ada kerelaan kita untuk menyatakan Injil Tuhan, Injil damai sejahtera. Kemanapun kita melangkah, ketika melangkahkan kaki ke rumah kita, yang mungkin penuh dengan segala pencobaan, yang mungkin penuh dengan segala pergumulan dan masalah, kita tetap dengan rela hati memberitakan Injil damai sejahtera itu, membawa Injil damai sejahtera. Bahkan juga ketika kita keluar dari rumah, bahkan di tengah pekerjaan kita, ketika kita melangkahkan kaki kita, artinya seharusnya kita rela memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai itulah yang akan melindungi kita. Ya, ketika dalam suasana perang, perisai juga digunakan untuk tameng. Untuk apa? Melindungi. Dan di sini dikatakan itulah yang akan memadamkan semua panah api dari sejahat. Ketika ada panah api yang mungkin terus-terusan menuju ke arah kita, menargetkan kita, menggoda kita dari si jahat, harusnya iman percaya kitalah yang menjadi perisai dan pelindung. Harusnya lewat iman percaya kitalah kita tahu bahwa itu akan menyakiti, itu akan menghancurkan kita. Tidak seharusnya kita terima dengan senang hati. Lalu yang terakhir dikatakan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara, ketopong ialah pelindung kepala. Pelindung kepala yaitu keselamatan yang datangnya juga dari Tuhan. Dan pedang roh yang bisa kita gunakan untuk melawan atau menghancurkan godaan itu sendiri adalah firman Allah yang seharusnya dan selayaknya kita renungkan setiap hari, yang bahkan mungkin juga kita ingat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini contoh gambar yang ada juga di internet. Ketika dikatakan menggunakan kelengkapan senjata Allah, ketopong keselamatan yaitu pelindung kepala, ya. Artinya kita terus berfokus pada keselamatan yang datang dari Tuhan. Itu jugalah yang akan melindungi kita. Lalu baju zirah, ikat pinggang, pedang roh, mulut yang selalu berdoa, perisai iman, dan kasut kerelaan beritakan Injil. Tidaklah mudah untuk menghadapi setiap pencobaan, baik mungkin dalam kehidupan studi kita, baik mungkin dalam relasi kita bersama dengan orang-orang terdekat, atau bahkan dengan pasangan kita. Ada begitu banyak godaan, entah godaan untuk tidak jujur, tidak setia, godaan untuk juga berpaling. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mudah untuk dihadapi.
Dan kita tahu bagaimana bahkan Yesus pun digoda. Yesus pun dicobai oleh iblis ketika di padang gurun. Tapi apakah yang Yesus lakukan? Yesus menjawab setiap godaan dan cobaan tersebut dengan firman. Ada firman mengatakan, itulah yang menjadi bekal utama yang sungguh kuat untuk melawan godaan-godaan tersebut. Dan bagaimana kita bisa melawan kalau ternyata dalam kehidupan kita bahkan kita tidak membaca, bahkan kita tidak mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah kelengkapan senjata Allah yang diberikan bagi kita semua untuk menghadapi setiap pencobaan yang ada di dunia ini. Untuk menghadapi mungkin setiap kegelapan yang menyelimuti kehidupan. Selayaknya lah setiap kita menjadi terang lewat senjata yang diberikan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia seringkali kita membohongi diri kita sendiri. Kita pandai untuk membohongi diri sendiri. Ya, kita pandai untuk merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Apa yang saya lakukan ini hal yang baik dan benar. Bahkan ketika mungkin kita sebenarnya jatuh ke dalam pencobaan, kita tahu sebenarnya itu salah, tapi kita bisa saja membohongi diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita belajar bahwa harusnya selayaknya lah kita menjaga diri kita dari segala pencobaan. Jangan pernah sembrono menempatkan diri kita dalam situasi yang penuh godaan. Kalau kita tahu kita tidak setia, kita struggle, berusaha terus, gitu ya. Kesulitan dengan permasalahan kesetiaan, jangan menempatkan kita dalam posisi yang penuh dengan godaan. Jangan membuka celah supaya kita memang digoda. Begitu juga ketika kita mungkin kurang jujur ya, bermasalah dengan persoalan kejujuran, kita tidak perlu mengambil bagian dalam hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang memerlukan kejujuran atau integritas. Entah mungkin bendahara atau sebagainya. Seharusnya kita tidak sembrono menempatkan diri dalam situasi yang penuh godaan. Kita tahu batasan kita. Kita tahu bagaimana mengalahkan pencobaan-pencobaan tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hanya bersama dengan Tuhanlah yang nantinya akan sungguh menolong dan menguatkan kita untuk melawan setiap pencobaan dan godaan yang ada. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak pencobaan dalam kehidupan kami. Mungkin kami dicobai dalam persoalan seksualitas. Kami mungkin dicobai dalam persoalan ekonomi. Mungkin juga ada pencobaan-pencobaan lain terkait kehidupan kami atau bahkan dalam soal relasi. Ini bukan hal yang mudah karena sebagai manusia kami gampang tergoda. Kami mudah untuk menjadi sembrono. Tapi ya Tuhan, kami percaya hanya dengan kelengkapan senjata Allah, kami dimampukan untuk melawan setiap godaan tersebut. Pimpinlah hati kami dan pikiran kami agar kami hanya fokus kepada Tuhan. Agar dalam setiap pencobaan itu kami menyadari bahwa itu tidak selayaknya kami lakukan karena itu bukan dari Tuhan. Yang kiranya Tuhan, kami juga percaya Tuhanlah yang akan sungguh menolong setiap kami untuk terus boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Agar kami boleh terus seturut dan sekehendak dengan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, waktu istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah kuliah Alkitab malam pada saat ini.
kalahkanlah setiap pencobaan bersama dengan Tuhan. Dan bagi setiap kita yang mau sharing ataupun mau bertanya bisa meninggalkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Tuhan memberkati.